Di dasar Danau Ranau, konon ada sebuah bangunan megah seperti istana. Konon inilah lokasi kerajaan jin di Danau Ranau yang kerap meminta tumbal jika ada yang berniat jahat atau berlaku jumawa di sana. Dasar Danau Ranau itu memang terdapat kerajaan jin atau kerajaan gaib, tetapi tidak pernah menginginkan tumbal. Di Danau Ranau ini banyak ular, Ya, naga. banyak ular. Perbandingannya ular dengan ikan itu 1:3 katanya. 1 ikan 3 ular. Good people, di berbagai wilayah di Nusantara, area perairan selalu menyimpan legenda. Bukan hanya waduk buatan manusia, di Sumatera Selatan ada Danau Ranau yang kental akan cerita mistisnya. Proses terciptanya saja banyak versi mengular dari mulut warga. Terlepas dari sebab yang bisa diterjemahkan secara ilmiah, ada legenda tentang asal mula Danau Ranau. Secara tak kasat mata, danau ini terbentuk secara murni atau natural. Jadi dulunya sempat terjadi gempa yang begitu besar dan juga ada gunung berapi yang meletus. Nah, terjadilah cekungan itu, terjadilah ada terbentuknya danau tersebut. Bukan karena proses alam biasa, Danau Ranau dikisahkan dalam legenda tercipta dari pohon ara raksasa. Kayu raksasa ini kemudian ditebang dan reruntuhannya terbentang di sepanjang Danau Ranau. Itu ada legenda bahwa di situ ada, sebelum terbentuknya danau, itu ada sebuah pohon di situ, pohon ara namanya. Nah, pohon itu dipercaya bisa untuk mengobati masyarakat setempat. Nah, tetapi pohon itu sangat tinggi. Pohon itu tidak ada yang bisa menebangnya. Nah, singkat ceritanya, ada seorang pemuda namanya Rakian Sukat itu mencoba untuk ingin menebang pohon itu. Beliaunya datang, lalu saat mencoba untuk menebang pohon itu, datanglah seekor naga. Nah, seekor naga ini berusaha untuk dikalahkan oleh beliaunya. Rakian Sukat mengalahkan seekor naga, dan seekor naga ini benar kalah. Tetapi anehnya, yang konon katanya Rakian Sukat ini berhasil mengalahkan seekor naga ini, Rakian Sukat menderita atau mengidap penyakit yang aneh. Nah, penyakit anehnya itu tidak kunjung sembuh. Penyakit anehnya ini Rakian Sukat bawa untuk bertapa dan memohon petunjuk bagaimana cara untuk sembuh. Ternyata Rakian Sukat kembali ke Danau Ranau tersebut yang belum terbentuk danau tersebut dan bertapa di situ. Akhirnya naga yang saat itu dikalahkan muncul kembali, dan ternyata naga ini bahkan yang mengobati Rakian Sukat untuk sembuh dari penyakit. Ya namanya legenda. Legenda. Ya. Kalau legenda kan cerita mulang cerita, wah sinambah, wah Wah, iya. Nah, kan gitu. Apalagi harus turun menurun cerita. Iya, dikemas. Kan gitu. Tapi memang ya. Jadi asal kata ranau itu juga ada sejarah. Ada kayu yang namanya ranau, kayu ranau. Hanau. Dia roboh. Nah, itu ketika dulu legenda peperangan antara Sepaisi dan Sumatera. Jadi di daerah Ranau ini ada sebatang kayu besar yang tingginya lebih dari Gunung Seminung itu. Jadi kayu hara ini tumbuh di Padang Ratu itu. Jauh kalau kita lihat dari Danau Ranau, mungkin ada jarak 2 kiloan dari danau itu. Ya. Nah, tumbuhlah di situ. Di atas kayu hara ini, namanya kayu hara. Di atas kayu hara ini ada 2 ekor burung Garuda.
Nah, burung garuda inilah gelisahnya orang Abung ini, bahwa mereka tuh ternak orang Abung ini dimakan burung garuda ini. Kayu hara itu ditebang 3 bulan nebangnya, Pak. 3 bulan, saking besarnya kayu itu. Nah, ditebang 3 bulan rubuh, pangkalnya di desa Padang Ratu tadi, ujungnya belum jadi danau. Ada sebuah kira-kira yang bisa telaga. Bersama legenda terbentuknya Danau Ranau, mengalir pula misteri tentang sosok penjaga berupa siluman naga emas. Di danau ini, dari legenda yang dikenal itu dijaga oleh seekor ular naga emas. Tetapi yang terlihat secara tak kasat mata, yang menjaga di situ memang sosok ular, tapi saya tidak melihat ular naga, tidak mengerucut ke ular naga, tetapi ada sosok laki-laki yang tua, sekitar usia, secara kalau diumpamakan usia sekarang itu 60 sekian, dan juga laki-laki ini memang dikelilingi atau selalu diikuti dengan ular, tetapi ini bukan ular naga. Cerita rakyat ini terus diwariskan turun-temurun. Dulu kala, naga bersisik emas ini kerap menampakkan wujudnya. Dulu naga itu ketika dia menampakkan diri, terus diganggu oleh orang-orang, dia lari, sisiknya ada yang tinggal, berupa emas dia. Zaman dulu. Good People, selain legenda terbentuk hingga misteri siluman penjaga, ada pula kisah mistik lainnya di dasar danau itu sendiri. Dulu ada 2 orang yang tenggelam, 1 meninggal dan 1 selamat. Orang yang kemudian selamat membagikan cerita tak termakan logika. Di dasar Danau Ranau, konon ada sebuah bangunan megah seperti istana. Konon inilah lokasi kerajaan jin di Danau Ranau yang kerap meminta tumbal jika ada yang berniat jahat atau berlaku jumawa di sana. Dasar Danau Ranau itu memang terdapat kerajaan jin atau kerajaan gaib, tetapi tidak pernah menginginkan tumbal. Karena kerajaan dimanapun tempatnya, apabila di tempat tersebut ada kerajaan gaib, itu mereka menjaga kemurniannya ataupun kesakralannya. Jadi mereka, para penghuni kerajaan gaib itu menginginkan para manusia itu mengetahui keberadaan kerajaan tersebut. Dan dari situlah mereka bukan menginginkan tumbal, tetapi menginginkan tempat tersebut dijaga kesuciannya, dijauhkan dari hal-hal yang bersifat negatif yang akhirnya terjadi di situ, itu mereka tidak menginginkan. Jadi menginginkan manusia menjaga secara etika, norma, sopan santun, dan juga mengerti dan mengakui bahwa tempat tersebut adalah sakral dan manusia ini menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga secara bersama-sama. Tentang ada kerajaan yang ada di danau itu kan bukan ketemu sih, itu cerita dari yang wong tenggelam waktu prakon itu kan. Nah, itu asli wong Lampung, tenggelam, 1 meninggal, 1 selamat. Nah, yang selamat itu dia sempat tengok di danau itu bahwa ada berupa cat istana. Bukan hanya berfungsi sebagai pengairan area persawahan, ada ritual pertunjukan wayang yang harus dilakukan ketika memanen ikan. Jika tidak ini, kerajaan jin dan siluman naga menumpahkan amarahnya. Terima kasih Good People, masih bersama kami di Inilah Kisahnya. Waduk Bunder, Gresik menyimpan misteri tentang keberadaan kerajaan jin, ritual pertunjukan gamelan, hingga legenda siluman naga. Lalu bagaimana pula dengan cerita naga emas, penjaga Danau Ranau? Berikut kisah selengkapnya.
People, Gresik, dan mistik. Dua cerita berbeda, namun tak bisa dipisahkan begitu saja. Dari asal mula nama kota Gresik yang penuh misteri, hingga banyak area yang berselimut teka-teki tentang kehadiran sosok penjaga perairan dari alam lain. Salah satu area perairan yang lekat dengan kisah mistis hadir dari Waduk Bunder, danau buatan seluas 92 hektar. Di Waduk Bunder itu dulunya adalah hutan. Jadi sebelum jadi waduk yang seperti sekarang yang terlihat, itu dulunya hutan. Nah, di hutan inilah ada kota gaib. Berfungsi sebagai resapan serta irigasi area persawahan, waduk yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Kreme ini mudah dijumpai, berjarak sekitar 17 menit saja berkendara dari pusat kota Gresik. The People, saat berkunjung ke Waduk Bunder, kita dimanjakan pemandangan nan menyegarkan mata. Namun ada satu cerita beraroma supranatural dari sebuah pulau kecil di waduk yang disematkan nama Gemuk Bagending. Berlokasi di bibir waduk, area ini dianggap keramat dan disakralkan warga sekitar. Area berupa rawa berumput dan dikelilingi air ini konon punya keunikan tersendiri. Saat kemarau tidak menghilang dan saat musim hujan juga tidak pernah tenggelam. Dalam legenda yang mengular dari mulut ke mulut, Pulau Gemuk menjadi sakral karena diyakini sebagai kediaman kerajaan jin dengan siluman ular dan naga sebagai penjaga. Kenapa kerajaan? Karena di situ ada seorang petinggi atau seorang pemimpin dengan perwujudan sebenarnya bukan ular naga, tetapi dengan perwujudan bawahnya itu fisiknya ular. Dan di bagian perut ke atas itu adalah sosoknya perempuan. Kenapa petinggi? Karena di area kepala ini menggunakan mahkota kecil. Dan dia mempunyai bawahan-bawahan yang wujudnya juga ular. Good people, Pulau Gemuk di Waduk Bunder juga dituturkan kerap menggemakan suara misterius seperti gamelan. Bunyi-bunyian yang memecah keheningan malam itu juga erat kaitannya dengan tradisi menggelar pertunjukan gamelan setiap kali hendak panen ikan. Wilayah waduk yang dikelola bergantian oleh dua desa biasanya disemai benih ikan hingga panen dalam waktu beberapa tahun. Namun, sebelum panen dilakukan, ada prasyarat berupa pertunjukan gamelan. Kepercayaan unik warga ini bukan terjadi begitu saja. Konon, pernah suatu ketika ada yang mengabaikan dan memanen tanpa ritual itu. Hasilnya, ikan yang biasa berjejal hanya sedikit yang terangkat. Sebaliknya, ular dengan jumlah kecil justru meningkat saat panen dilakukan. Di waduk Bunder ini, pengelolanya apabila waduk ini akan disewa untuk suatu acara, itu dibiasakan dari udah beberapa tahun belakangan, bahkan udah dipupuk turun-temurun itu diadakan pewayangan dulu. Jadi ada kesenian wayang digelar di situ, baru setelahnya boleh disewakan. Hal itu yang dipercayai oleh masyarakat setempat untuk menjaga atau mensakralkan tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah kerajaan gaib